Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proposal digital bisnis usaha kami yang bertema toko online yang bernama Adorable Stuff. Perkenalkan, ini anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Lalu Yusuf Utama, ada Vivin Supriyadi Sukmawati, Ivan Afrizal, Esa Putri Andini, dan Meryl Putra Pratama. Di bab 1, pendahuluan, terdapat latar belakang. E-commerce merupakan segala bentuk perdagangan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan internet. Sistem ini sangat menguntungkan bagi agen atau supplier, penjual, maupun pembeli dikarenakan konsep toko online yang memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi jual-beli dibandingkan toko konvensional. Selain kemudahan dalam transaksi jual-beli, toko online ini tentunya menghemat biaya dikarenakan pembeli tidak perlu pergi ke toko secara langsung dan bisa melakukan pemesanan kapan dan di mana saja. Maksud dan tujuan: 1. Membuat bisnis digital berkaitan website online agar pelanggan dapat melakukan pemesanan secara mudah, praktis, kapan dan di mana saja. Kedua, mempermudah pelanggan untuk melakukan pembelian dan transaksi pakaian tanpa harus pergi langsung ke toko. Ketiga, customer dapat melakukan perbandingan harga dan spesifikasi antara satu produk dengan yang lain sebelum melakukan pembelian. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Ivan Afrizal. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh saya, Ivan Afrizal, yaitu metode penelitian. Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yang mengamati secara langsung ke objek penelitian dan melihat secara dekat kegiatan apa yang dilakukan. Dalam observasi terdiri dari 3 tipe macam teknik, yaitu yang pertama adalah observasi partisipatif, yang kedua ada observasi terus terang, dan yang terakhir adalah observasi tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi tidak terstruktur, yaitu teknik observasi di mana penulis dalam melakukan penelitian belum jelas atau fokus berkembang selama observasi berlangsung. Selanjutnya ada ruang lingkup. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menyediakan informasi pakaian terkini, yang kedua menyediakan fitur transaksi penjualan, yang ketiga ada proses pembayaran melalui proses transfer dompet virtual dan transfer rekening dan lebih dari satu bank. Yang keempat ada untuk sistem pemesanannya, barang yang sudah dipilih akan dipindahkan ke dalam keranjang dan tersedia fitur untuk menambah dan mengurangi barang yang akan dibeli. Yang kelima ada menampilkan biaya pengiriman berdasarkan tujuan dan berat produk, serta menggunakan jasa seperti JNE, JNT, dan lainnya. Yang keenam ada pelanggan akan menerima invoice setelah melakukan konfirmasi pembayaran. Dan yang terakhir adalah menampilkan laporan data produk, laporan pemesanan, laporan penjualan, dan laporan stok barang. Lalu selanjutnya di bab 2 ada landasan teori. Yang pertama adalah tinjauan pustaka. Cara agar mudah untuk memenuhi persyaratan format penulisan yaitu menggunakan dokumen ini sebagai template. Kemudian ketikkan teks Anda ke dalamnya. Lalu selanjutnya ada kajian terdahulu yang berisi landasan teori, website, internet, kode printer 3, SAM, PHP MyAdmin, PHP Hypertext Preprocessor, dan yang terakhir ada e-commerce. Lalu selanjutnya ada di bab 3 yaitu analisis sistem berjalan. Berikut merupakan analisa sistem berjalan pada toko pakaian Adorable Stuff. Dimulai dari proses pelanggan melakukan login dengan memasukkan username dan password. Namun untuk pelanggan yang belum menjadi member harus melakukan registrasi terlebih dahulu dengan mengklik tombol daftar. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya Meryl Putra Pratama. Perkenalkan, saya Meryl Putra Pratama. Saya akan melanjutkan presentasi dari Ivan Afrizal. Selanjutnya di sini ada bab 4, rancangan sistem dan program usulan. Yang pertama ada kebutuhan perangkat keras. Untuk kebutuhan perangkat keras, kami menggunakan PC atau personal komputer dengan prosesor AMD Ryzen 3 2,6 GHz. Untuk RAM-nya sendiri 8 GB. Untuk SSD-nya 512 GB. Selanjutnya ada kebutuhan perangkat lunak. Di sini kita menggunakan sistem operasi Windows 10. Untuk aplikasinya kita menggunakan Visual Studio Code versi 1.67.0. Selanjutnya
Selanjutnya untuk servernya sendiri kita menggunakan SAM dengan versi 8.0.15. Dan untuk program sendiri kita menggunakan kode Knitr 3. Selanjutnya untuk desain database, yang pertama ada tabel barang. Di tabel barang ini yang pertama ada ID barang sebagai primary key, yang kedua ada nama barang, ketiga ada keterangan, keempat ada kategori, kelima ada harga, keenam ada stok, yang ketujuh ada gambar. Selanjutnya ada tabel invoice. Yang pertama ada ID sebagai primary key, yang kedua ada nama, ketiga ada alamat, keempat ada tanggal pesan, dan yang kelima ada batas bayar. Selanjutnya ada tabel pesanan. Tabel pesanan ini yang pertama ada ID sebagai primary key, yang kedua ada ID invoice, yang ketiga ada ID barang, keempat nama barang, kelima jumlah, keenam harga, yang ketujuh ada pilihan. Selanjutnya ada tabel user. Di dalam tabel user ini yang pertama ada ID sebagai primary key, yang kedua ada nama, ketiga ada username, keempat ada password, yang terakhir ada role ID. Selanjutnya untuk persiapan aplikasi toko online, yaitu ada rancangan sistem. Untuk use case diagram toko online kami, yang pertama ada admin. Admin ini bisa melakukan login, selanjutnya bisa melakukan mengupdate pakaian, yang ketiga dapat mengolah data atau informasi pakaian, yang terakhir dapat mengolah data transaksi. Selanjutnya ada member. Member ini bisa melakukan login, selain itu bisa melakukan registrasi, selanjutnya memilih pakaian, dan yang terakhir bisa melakukan transaksi. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reza Putriandi. Saya Risa Putri. Di sini saya akan menjelaskan interface member. Berikut ada tampilan login. Di sini user dapat melakukan aktivitas login jika sudah memasukkan username dan memasukkan password. Apabila user belum memiliki akun, user dapat lanjut ke halaman daftar. Di halaman daftar, user akan terdaftar menjadi member apabila memasukkan nama, username, email, maupun password. Berikut ada tampilan dashboard. Di sini terdapat tampilan pakaian-pakaian dari website kami. Lalu ada tambah ke keranjang dan detail. Lalu di setiap pakaiannya terdapat tambah ke keranjang. Berikut adalah kategori woman. Di kategori woman terdapat tampilan pakaian-pakaian wanita. Berikut ada menu tambah ke keranjang dan detail. Di tambah ke keranjang terdapat nama produk, harga, detail produk, dan stok produk. Berikut ada kategori t-shirt. Sama seperti kategori woman, di kategori t-shirt terdapat menu tambah ke keranjang. Di tambah ke keranjang terdapat nama produk, kategori, stok, dan harga dari pakaian. Di sini juga terdapat detail produk. Kategori men. Di kategori men terdapat tampilan dari pakaian pria. Di detail produk. Di halaman detail produk terdapat nama produk, keterangan, kategori, dan stok harga. Di keranjang belanja. Di keranjang belanja, user dapat melihat nama produk, jumlah, harga, maupun subtotal dari belanjaan. User juga dapat menghapus keranjang yang tidak jadi dibeli. Berikut ada pesanan. Di pesanan, user dapat menginput nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan jasa pengiriman yang ingin dipilih. Lalu, user dapat lanjut ke pesan. Di proses pesanan, terdapat notif jika user berhasil melakukan proses transaksi. Berikut akan dilanjutkan oleh Vivin Sufihadi.
Saya Vivian Sufiari Sukmawati akan melanjutkan presentasi dari Reisa Putri Andini, yaitu ada menu interface-nya dari admin. Nah, di admin ini yang pertama ada halaman login sama seperti member, di mana admin harus memasukkan username dan password untuk masuk ke website Adorable Staff. Nah, lalu setelah masuk akan dimunculkan tampilan data barang, di mana admin di sini bisa menambahkan barang dan melakukan aksi seperti edit barang maupun dihapus. Nah, di sini jika admin mengklik tombol tambah barang, maka dia akan keluar form input produk di mana admin harus menambah barang dengan memasukkan namanya, keterangan, kategori, harga, stok, serta gambar produknya. Lalu admin bisa mengklik save. Nanti data barangnya akan tersimpan di data barang yang ini. Lalu admin pun juga bisa melakukan edit data barang. Nah, di sini ada menu-menu seperti form yang tadi. Misalnya admin ingin mengubah harga ataupun stok dari barang tersebut. Selanjutnya ada invoice. Nah, di sini adalah laman invoice pemesanan produk, di mana ini berisikan ID, nama pesanan, alamat, tanggal pemesanan, batas pembayarannya, yang sudah dipesan oleh pembeli. Nah, jika diklik tombol detail, maka dia akan terlihat nih orang-orang memesan barang dengan ID berapa, nama produknya apa, jumlah pesanannya, harga satuan, dan subtotalnya. Lalu ada bab 4 penutup, yaitu ada kesimpulan. Dari pengertian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa e-commerce merupakan segala bentuk perdagangan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan internet yang mencangkup internet dan sistem informasi. Manfaat e-commerce dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk mempermudah agent atau supplier atau penjual maupun pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dikarenakan konsep toko yang memberikan banyak kemudahan dibandingkan toko konvensional. Selain kemudahan dalam transaksi jual beli, toko online tentu saja menghemat biaya dikarenakan pembeli tidak perlu pergi ke toko secara langsung dan bisa melakukan pemesanan kapan dan di mana saja. Selanjutnya ada saran. Sarannya yaitu dengan peluang serta kemudahan yang diberikan oleh sistem penjualan online, kelompok kami berencana untuk membuat sistem untuk mengikuti perkembangan pasar online yang sudah banyak diminati oleh hampir seluruh masyarakat. Untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli, maka dibuatnya website usaha digital toko online yang dimana sistem tersebut kami terapkan ke dalam bentuk tugas proposal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.